Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Selamat berjumpa dengan saya Dr. Haryanto MPD, Widya Iswara, Ahli Utama BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang berpikir kreatif dan inovasi. Konsep berpikir kreatif dan inovasi. Pengertian berpikir. Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. Ini menurut Alex Sobor. Sedangkan menurut Plato, berpikir adalah berbicara dalam hati. Dan menurut Bayer, berpikir merupakan manipulasi mental terhadap input dari panca indera untuk merumuskan pikiran, memberi alasan, atau penilaian. Lalu apa pengertian kreativitas? Kreativitas atau creativity adalah kemampuan seseorang dalam mengembangkan, mencipta, dan berkreasi untuk menghasilkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Menurut David Campbell, hasil kreativitas bersifat baru atau novelty, berguna atau useful, dapat dipahami atau understandable. Dengan demikian, suatu kreativitas harus mengandung unsur kebaruan, unsur manfaat atau berguna, dan dapat dipahami atau diterima oleh masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, kreatif itu dimulai dari cara berpikir. Lalu, apakah berpikir kreatif itu? Menurut Coleman dan Hammond, berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, perencanaan baru, dan atau seni baru. Sedangkan menurut Rawlinson, berpikir kreatif dinamakan berpikir divergen atau lateral, yaitu menghubungkan ide atau hal-hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Mengapa berpikir kreatif itu penting? Karena berpikir kreatif dapat membuka kemungkinan mencari alternatif solusi, bahkan menciptakan peluang yang menunjang keberhasilan. Dan yang ketiga, berpikir kreatif dapat menciptakan peluang-peluang yang mengantarkan kita melakukan inovasi-inovasi baru. Dengan demikian, berpikir kreatif juga penting dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan publik agar dapat menciptakan peluang-peluang untuk melakukan inovasi-inovasi pelayanan, sehingga pelayanan yang kita lakukan lebih berkualitas dan memuaskan pelanggan. Ada beberapa syarat, di antaranya pertama, libatkan respon atau gagasan baru atau original. Yang kedua, memecahkan persoalan secara realistis. Dan yang ketiga, bernilai atau bermanfaat. Jadi suatu kreativitas tentulah merupakan gagasan baru atau original, dapat memecahkan persoalan yang sedang dihadapi, serta memberikan nilai atau bermanfaat bagi kehidupan. Lalu, lingkungan seperti apa yang dapat memicu kreativitas? Lingkungan yang dapat memicu kreativitas antara lain: 1. Mengembangkan gagasan semua pegawai. Jadi, lingkungan yang dapat memicu kreativitas harus dapat mengembangkan gagasan semua pegawai tanpa kecuali. Oleh karenanya, sebagai seorang pemimpin, saudara harus memberikan kesempatan kepada semua pegawai untuk mengembangkan gagasannya. Yang kedua, merangsang dan memfasilitasi kerjasama. Suatu lingkungan yang memicu kreativitas
harus dapat merangsang dan memfasilitasi kerjasama di antara pegawai yang ada. Oleh karenanya, pemimpin harus memicu kreativitas dengan cara memberikan rangsangan dan memfasilitasi kerjasama para pegawai yang dipimpinnya. Yang ketiga, mengembangkan keanekaragaman sudut pandang. Pemimpin harus memberikan kesempatan agar muncul berbagai sudut pandang yang berasal dari para pegawai atau anak yang dipimpinnya itu, sehingga kemungkinan muncul ide-ide baru yang lebih kreatif sangat terbuka. Dan yang keempat, membantu setiap gagasan agar mendatangkan keuntungan komersial. Kelima, memanfaatkan kegagalan sebagai sarana belajar. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan yang dapat memanfaatkan kegagalan sebagai sarana belajar. Bukan justru kegagalan menjadi sebuah keputusasaan, tetapi harus mendorong menjadi sarana belajar atau menjadi tantangan untuk maju lebih baik lagi. Demikian beberapa lingkungan yang memicu kreativitas. Nah, peran pemimpin adalah bagaimana mewujudkan lingkungan tersebut sehingga kreativitas pegawai yang dipimpinnya menjadi terbuka. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa ciri orang berpikir kreatif. Ciri-ciri orang yang berpikir kreatif antara lain: 1. Cenderung melihat suatu persoalan sebagai tantangan untuk menunjukkan kemampuan diri, bukanlah menjadi momok, tapi justru persoalan itu menjadi sebuah tantangan. Seseorang yang mampu mengelola masalah atau persoalan menjadi tantangan, dia akan lebih maju dan lebih sukses. Yang kedua, cenderung memikirkan alternatif solusi atau tindakan yang tidak dilakukan oleh orang-orang pada umumnya atau bukan sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Orang yang berpikir kreatif biasanya cenderung memikirkan alternatif solusi, tidak putus asa, tidak menyerah, justru mencari tindakan yang tidak dilakukan oleh orang-orang lain pada umumnya atau yang sudah dilakukan sebelumnya. Dia akan memunculkan tindakan sebagai alternatif solusi yang merupakan tindakan yang baru. Dan yang ketiga, tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Orang yang berpikir kreatif selalu terbuka. Dia tidak takut mencoba hal-hal baru sekalipun akan dicemooh, akan dikritik. Karena dengan kritikan itu hasil kreativitas akan lebih baik. Selanjutnya, yang keempat adalah orang yang berpikir kreatif tidak takut dicemooh oleh orang lain karena berbeda dari kebiasaan. Yang kelima, tidak cepat puas terhadap hasil yang diperoleh, toleran terhadap kegagalan dan frustasi. Artinya, seseorang yang berpikir kreatif itu tidak cepat puas walaupun dia sudah berhasil. Tapi sebaliknya, ketika dia gagal atau frustasi, dia juga tidak mengeluh. Dia akan mencoba dan mencoba lagi sehingga akhirnya sukses. Dan yang keenam adalah orang berpikir kreatif memiliki ciri memikirkan apa yang mungkin dapat dilakukan atau dikerjakan dari suatu kondisi atau keadaan atau benda. Inilah beberapa ciri orang berpikir kreatif menurut Departemen Pendidikan Nasional. Teknik-teknik berpikir kreatif antara lain: 1. Teknik pemanasan warming up. Contoh teknik pemanasan atau warming up: buatlah kotak atau persegi dengan menggunakan 4 titik A, B, C, dan D tanpa merubah letak titik-titik tersebut. Hasilnya inilah sebuah persegi atau kotak tanpa merubah letaknya. Contoh kedua, buatlah segitiga sama sisi dengan menggunakan
3 titik A, B, dan C tanpa merubah letak titik-titik tersebut. Hasilnya ini dia. Segitiga sama sisi yang dibentuk dengan titik A, B, dan C secara acak. Contoh lain adalah ada 6 batang lidi tersusun sebagai berikut. Bagaimana bisa tinggal 4 setelah Anda kurang 3 batang? Hasilnya 1, 2, 3 kurang. Nah, dikurangi 3 lidi, hasilnya tinggal 4. Teknik yang kedua yaitu innovation software, yakni Bapak Ibu melakukan atau mempelajari beberapa sumber-sumber inovasi. Misalnya top 9 inovasi pelayanan dari Kemenpan RB dan dari LAN, kemudian aksi perubahan para peserta PKP dan PKA, benchmark best practice, yaitu kegiatan benchmarking ke best practice untuk melakukan mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan atau inovasi yang ada di best practice. Kemudian lakukan modifikasi, lakukan adaptasi di tempat Bapak Ibu. Dan yang kelima, bisa melihat kompetisi hasil inovasi pelayanan publik yang sering dilakukan oleh beberapa lembaga atau institusi. Teknik berikutnya adalah teknik pertanyaan Osborne. Teknik pertanyaan ini adalah untuk menggali ide-ide kreatif. Banyak pertanyaan yang bisa digunakan, misalnya apa kegunaan lainnya dari suatu benda atau suatu barang. Adakah cara baru untuk menggunakan sesuatu itu? Lanjut, teknik yang berikutnya adalah teknik sumbangsaran atau brainstorming. Syarat untuk melakukan brainstorming untuk menggali ide kreatif yaitu menghasilkan ide-ide sebanyak mungkin. Yang kedua, brainstorming harus menghasilkan ide-ide yang segila mungkin. Yang ketiga, membangun ide dari ide-ide sebelumnya untuk menghasilkan ide yang lebih baik, yang lebih dasar. Dan yang keempat, menghindari penilaian atas ide-ide yang dihasilkan. Selanjutnya, dengan teknik mind mapping, yaitu membuat pemetaan suatu hal yang akhirnya kita dapat mengembangkan berbagai ide kreatif secara komprehensif. Mind mapping adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Nah, metode ini Bapak Ibu diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974. Beliau adalah seorang ahli pengembangan potensi manusia dari Inggris. Dan yang keenam adalah berangan-angan secara kreatif. Misalnya di jalan raya kita menemukan kendala atau kemacetan. Kemudian kita berangan-angan apa yang harus dilakukan sehingga tidak lagi timbul kemacetan atau tidak terjebak dalam kemacetan. Bapak Ibu mungkin akan timbul, wah besok lagi jam segini saya akan tidak lewat sini, akan melakukan melalui jalur atau jalan yang lain. Itu namanya berangan-angan secara kreatif. Nah, beberapa teknik berpikir kreatif itu bisa Bapak Ibu gunakan sebagai alat untuk menumbuh kembangkan kreatif kita sehingga kita dapat melakukan inovasi pelayanan publik. Lalu apa itu inovasi, Bapak Ibu? Konsep inovasi. Pengertian inovasi menurut Everett M. Rogers, inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktik atau objek benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Selanjutnya, Stephen Robbins mengatakan inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Sedangkan menurut LAN RI, inovasi adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruan serta kemanfaatan. Lalu bagaimana
kesamaan kreativitas dan inovasi? Satu, sama-sama dapat membawa perubahan terhadap lingkungan. Yang kedua, sama-sama berhubungan dengan sebuah gagasan baru. Dan yang ketiga, sama-sama menghasilkan nilai tambah bagi produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kreativitas merupakan bahan bakar inovasi. Inovasi merupakan hasil dari suatu kreativitas. Kreativitas adalah proses timbulnya ide yang baru, sedangkan inovasi adalah pengimplementasian ide itu sehingga dapat merubah dunia atau merubah kehidupan masyarakat. Kreativitas adalah ide dasar dan inovasi mewujudkan ide itu menjadi sebuah produk yang dapat diakui lingkungan atau bermanfaat bagi masyarakat. Ada beberapa jenis inovasi. Pertama, inovasi proses. Yang kedua, inovasi metode. Yang ketiga, inovasi produk. Dan yang keempat, inovasi struktur organisasi. Ada kata bijak, lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak melakukan apa-apa. Ingat Bapak Ibu, kreatif itu dimulai dari cara berpikir. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat dan sukses selalu. Demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.